Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa jami'i ahli baitihi al-kiram wa ila abina Adam wa ummina Hawa ila jami'il anbiya'i mursalin wal awliya'i wal 'arifin wasyuhada'i was salihin wal ulama'i wal 'alimin wa jami'il qurra'i mufassirin wa jami'il musannifin wal mu'allifin wal mukhlisin khususan ila musannifi hadzal kitab Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa ila a'immatil arba'atil mujtahidin muqallidihim bid-din sallallahu alaihi wa sallam jilan jami' awliya'illahi ta'ala Indonesia la abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina masyayikhina wa masyayikhina wa alimina wa alima auladina bid-din sallallahu wa usulihim wa furu'ihim wa dawihum bi'alim ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yudhil darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid-din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut adab dukhulil masjid. Adab masuk ke dalam masjid. Kemarin disampaikan bahwa idza aradta dukhula ilal masjid faqaddim rijlakal yumna. Ketika kita hendak masuk ke masjid, hendaknya yang kita dahulukan kaki kanan dulu. Ini adab ya. Bukan berarti orang yang masuk masjid kemudian kaki kirinya didahulukan tidak jadi bisa masuk masjid, tetap bisa. Tapi tidak bisa menjaga adab. Adabnya apa? Kaki kanan dulu. Sambil mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, setelah masuk ke masjid, kemudian dianjurkan kita untuk sholat tahiyatul masjid. Setiap kali kita masuk ke masjid, hendaknya sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kalau tidak memungkinkan kita, saya tidak berkehendak untuk salat tahiyatul masjid, baca subhanallah bihamdihi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali bagi orang-orang yang mempunyai wudu. Bagi yang tidak, cukup 1 kali tidak apa-apa, yang tidak punya wudu. Misalnya kita lagi ada kerjakan ngecat masjid misalnya, itu tetap masjid. Pekerja cat masjid, setiap kali mau masuk masjid, setiap kali mau masuk masjid saya harus tahiyatul masjid, enggak. Terlalu payah, misal terlalu sering. Terus dia setidaknya membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu, fa
Fa idza faragta minar rak'atain fanwil i'tikaf wa bima da'a bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk masjid, tahiyatul masjid, kemudian kita i'tikaf sambil berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil menunggu azan, sambil menunggu iqamah. Bila kita masuk ke masjid, siap-siap menunggu sholat itu datang sebelum azan, muadzin mengumandangkan azan, kita sholat dulu, kemudian kita berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika iktikaf. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka rahmatan min indika tahdi biha qalbi wa taja' ma'u biha syamli wa talummu biha sya'ti, dan seterusnya itu kemarin. Sampai pada doa Allahumma inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya wa ridha bima qasamta. Kemudian sampai doa halaman 30 28 kemarin ya. Allahumma ya Allah inni as'aluka imanan khalisan yubashiru qalbi wa as'aluka yaqinan shadiqan. Allahumma ya Allah inni sak temene kula as'aluka nyuwun kula ing panjenengan Gusti imanan ing iman khalisan kang murni yubashiru kang gepok apa iman qalbi ing ati kula. Ya Allah, aku memohon kepadamu, berikanlah kepadaku keyakinan atau iman yang khalis yubashiru qalbi, yang iman yang saya ucapkan itu sampai menyentuh hati saya. Wa as'aluka yaqinan shadiqan, dan aku memohon kepadamu ya Allah yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar, benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah. Hatta a'lamu annahu la yusibani, hatta a'lamu sehingga ngerti kula annahu sak temene kelakuan iku la yusibani ora bakal ngenani ing ingsun illa ma katabtahu alayya, kejaba perkara kang sampun nulis panjenengan ing kula. Warido lan ridho bima kosam tahu kelawan perkara kosam tahu kang bagi panjenengan ing mali dumateng kula. Ya Allah, berikanlah kepadaku iman yang benar, yang iman itu sampai menyentuh ke relung hati saya, keyakinan yang tanpa syak, tanpa ada keraguan di dalamnya. Hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtah, sehingga saya benar-benar dapat meyakini apapun yang terjadi, apapun yang menimpa saya itu benar-benar saya yakini itu telah engkau tulis di Lauh Mahfuz dulu untukku. Waridho bima qasamtahu li, dan berikanlah saya keimanan, keyakinan yang mampu saya menerima dengan apa yang engkau bagikan kepadaku. Mohon maaf, ini kita mudah sekali untuk mengatakan bahwa iman kepada Allah, ya saya iman. Tapi terkadang kita juga ada sedikit keraguan tentang bagaimana Allah itu telah mengqadha dan qadarkan kita. Allah telah menentukan apapun yang terjadi itu telah ditentukan oleh Allah. Kita kadang-kadang ragu. Oh, tidak bisa. Andai saya tidak berusaha seperti ini, tidak mungkin itu akan terjadi. Itu kadang-kadang kita berkesimpulan seperti itu. Maka apapun yang terjadi, berikanlah ya Allah saya sebuah keyakinan bahwa itu semua telah engkau gariskan untukku. Dan berikanlah hati yang mampu untuk menerima apapun yang engkau qadhakan kepadaku.
Jadi kebaikan yang ada, apapun yang terjadi, ini adalah yang terbaik untuk kita saat ini yang diberikan Allah kepada kita. Kadang kita menerima satu ujian atau cobaan. Terkadang kita tidak mampu atau tidak mau dengan lapang kita menerima itu, sehingga menjadikan kita kadang depresi atau sebagainya. Padahal itu semuanya adalah sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan berikanlah kami keridhaan untuk menerima itu semua. Hatta a'lamu annahu la yusibani illa ma katabtahu alayya. Sehingga saya benar-benar sadar dan mengetahui bahwa apapun yang terjadi itu adalah sudah Engkau tentukan, ya Allah. Allahumma inni as'aluka imanan shadiqan wa yaqinan laisa ba'dahu kufrun, wa as'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepadamu iman yang benar, keyakinan yang setelahnya tidak ada kekufuran di sana, tidak ada keingkaran di sana. Was'aluka rahmatan analu biha syarafa karamatik fid dunya wal akhirah. Maka pada pertemuan kemarin saya sampaikan sedikit cerita tentang bagaimana persoalan qadha dan qadar, persoalan keyakinan kepada qadha dan qadar ini pernah menjadi sebuah perdebatan yang luar biasa antara faham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tokohnya pada saat itu Abu Musa al-Asy'ari dengan tokoh Mu'tazilah Wasil bin Atta. Sehingga dia mencontohkan ketika orang Mu'tazilah berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini semuanya adalah karena usaha manusia. Kalau orang itu bekerja keras, dia akan mendapatkan satu hasil yang baik dan banyak. Kalau orang kepingin pinter, dia mesti harus banyak belajar. Ketika orang berusaha dengan baik, itu pasti akan, itu hukum sebab akibat murni, penuh. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini tinggal tergantung manusianya. Murni seperti itu, tanpa melibatkan unsur ketuhanan. Ada lagi yang berkeyakinan pada saat itu bahwa tidak bisa. Segala sesuatu yang terjadi itu semua kehendak Allah, tanpa campur tangan manusia. Seberapa kuat manusia berusaha, tidak mungkin akan menemukan satu hal tanpa kehendak dari Allah. Murni 100% kehendak Allah. Abu Musa al-Asy'ari pada saat itu mempunyai pendapat yang di tengah. Segala sesuatu itu memang ditentukan oleh Allah, tapi manusia juga wajib untuk berusaha di sana. Maka ketika manusia berusaha, ikhtiar istilahnya, selebihnya itu dipasrahkan kepada Allah. Sehingga di sana tokohnya yang namanya siapa? Wasil bin Atta itu berpendapat dengan sangat kuat bahwa apapun yang terjadi di dunia ini adalah karena usaha murni manusia. Ada salah satu tokoh, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah, ketika perdebatan itu mentok, masing-masing punya hujah yang luar biasa, sehingga udah, ini saya punya anak gadis, coba anak gadis kemudian disuruh untuk dijodohkan dengan si Wasil ini. Anaknya dipesan, nanti kalau kamu sudah menjadi istrinya, kamu minta istilahnya apa? Minta digauli, itu pokoknya minta terus. Nah, ketika benar menjadi istrinya, anak gadis ini minta terus
sekali, 2 kali. Ketika minta beberapa kali, ini orang yang sudah tua, Wasil bin Atha itu tidak mampu melayani istrinya. Dari situ dia sadar, oh iya, andaikan itu usaha manusia, berapa kali pun orang itu mesti bisa. Wah, dijamoni, diapakno, itu mesti, kalau itu murni dari situ. Ternyata tidak. Dia ada usaha, tapi tetap ada ketentuan. Sisi lain yang berpendapat bahwa enggak bisa, segala sesuatu itu murni punyanya Allah. Manusia hanya sebatas seperti apa istilahnya, seperti wayang. Manusia tinggal menjalani apa yang telah menjadi takdirnya. Oh, enggak begitu juga. Sehingga saya contohkan kemarin, misalnya Allah menciptakan 3 orang, satu saudara 3 orang, yang satu dia hidup sampai tua, dan Allah mentakdirkan dia itu menjadi orang yang baik terus, sehingga dengan kebaikannya itu dia masuk surga. Yang satu ditakdirkan oleh Allah dia hidup sampai tua, tapi ditakdirkan untuk berbuat yang buruk terus, sehingga dengan keburukannya dia masuk neraka. Ada lagi yang dia saudara yang satunya, dia dimatikan kecil. Kenapa? Nah, sehingga ini kalau ini terjadi dan dia meyakini bahwa semuanya itu kehendak Allah, ini akan terjadi perdebatan juga yang tidak akan selesai. Maka saudaranya akan protes pasti. Ketika yang ditakdirkan jelek ini masuk neraka, dia memprotes kepada Allah. Kenapa ya Allah, aku takdirkan adik saya yang kecil itu kok meninggal kecil? Iya, saya tahu. Itu nanti akan besar, akan menjadi orang yang kurang ajar sehingga masuk neraka. Loh, kenapa engkau mentakdirkan saya itu sampai tua sehingga saya tidak mampu berbuat yang baik, saya berbuat jelek terus sehingga masuk neraka? Enak adik saya masih kecil, engkau matikan sehingga dia tidak masuk neraka lain. Maka ketika itu pemahaman kita wayakinan shadiqon, keyakinan yang benar bahwa segala sesuatu itu yang terjadi kehendak Allah. Manusia itu wajib hukumnya untuk berikhtiar, untuk berusaha untuk lebih baik dan lebih baik terus. Itu pahaman tengah yang seperti ini, pemahaman yang disepakati secara umum dan terkenal dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma inni as'aluka as-sabra 'indal qada wal fawza 'indal liqa wa manazil asy-syuhada wa 'aisha as-su'ada wa nasra 'alal a'da wa murafaqatal anbiya. Allahumma inni unzila bika hajati wa in dha'ufa ra'yi wa qasru 'amali wa iftaqartu ila rahmatik. Wa iftaqartu, dan saya butuh ila rahmatika, pada rahmatmu. Fas'aluka ya qadiyal umur wa ya syafiyas sudur kama tujiru bainal buhur an tujirani min adabis sa'ir wa min fitnatil kubur wa min da'watin nubur. Allahumma dhawfu anhu ra'yi wa qasru anhu amali wa lam tabluhu niyati wa umniyati min khairin wa atau ahadam min ibadik afain anta mu'tihi ahadam min khalqik fa inni arghabu ilaika fi wa as'aluka iyyahu ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna hadina muhtadina ghaira dhallin wala mudillin harban li a'daika silman li awliyaika jibun hubbikan nas wa nu'adi bi adawatik man khalafaka min khalqik. Allahumma hadha du'a wa 'alaika al-ijabah wa hadha al-jahd wa 'alaika al-buklan wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma dzal hablis syadid wal amrir rasyid as'aluka al-amna yaumal wa'id wal jannata yaumal khulud ma'al muqarrabin syuhud war ar-ruq as-sujud al-mufid laka bil uhud innaka rahimun wadud wa anta taf'alu ma turid subhana man taswa bil izzi, sampai doa Allahumma zidni nuran wa atini nuran wa a'dhama nurin waj'alni nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah dibaca ketika kita iktikaf sambil menunggu datangnya sholat. Fa idza faragta fala tastaghith illa bi ada'il fardhah
au bidzikrin au tasbihin au qiraatil Qur'an. Fa idza faragta mongko nalikane rampung sira fala tastaghil mongko aja ketunggul sira illa bi adail faridati kejaba kelawan nekani fardu au bidzikrin utawa zikir au tasbihin utawa maca tasbih au qiraatil Qur'ani utawa maca Qur'an. Jadi seperti ini. Misalnya kita datang ke masjid, tidak melakukan dan menunggu sholat, waktu sholat datang. Kita masuk masjid, kita sholat 2 rakaat, kemudian sambil menunggu itu kita baca doa yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, sambil menunggu azan. Kemudian ketika kita sudah selesai berdoa, fala tastaghil illa bi adail fardhah au bi dzikrin. Apa yang harus kita lakukan? Kalau itu kita selesai baca-baca doa itu tadi, sudah datang waktunya sholat, kita sholat berjamaah. Kalau belum, dizikrin dengan zikir, atau tasbihin atau membaca tasbih. Zikir baca kalimat-kalimat thayyibah yang macam-macam itu, istighfar bisa, kemudian baca la ilaha illallah bisa, atau macam-macam zikir yang ada. Atas bikin atau baca tasbih, subhanallah, 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 dengan kalimat-kalimat tasbih yang macam-macam. Au qiraatil Qur'an, atau kita sambil membaca Al-Qur'an. Fa idza sami'tal adzana fi asna'i dzalik faqta ma anta fihi wastaghil bi jawabil muadzin. Nah, ketika kita di tengah-tengah zikir, di tengah-tengah doa, atau di tengah-tengah baca tasbih, fa idza sami'ta mongko nalikane krungu sira al adzana ing azan fi asna'i dzalika ing dalam tengah-tengah mengkono-mengkono tasbih, faqta mongko megoto sira ma ing perkara antakan utawi sira iku fihi ing dalem ma. Di tengah-tengah kita zikir, di tengah-tengah kita baca Quran sambil menunggu datangnya waktu sholat, tiba-tiba kita baca Quran, muadzin mengumandangkan azan, ya faqta ma anta fi, maka berhentilah baca Qurannya. Wastaghil bijawabil muadzin. Kemudian kita berhenti dan kita menjawab adzan dari muadzin itu. Fa idza qala mongko nalikane ngucap sapa al muadzin Allahu akbar, fakul mongko ngucap sira mithla dzalika ing sepadane mengkono-mengkono Allahu akbar. Wa kadzalika fi kulli kalimatin illa fi hayyalataini, kejaba nggone kalimat hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Kita tirukan jawab muadzin itu, kita tirukan azannya muadzin, kecuali pada saat muadzin itu baca hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah. Apa jawabnya? Faqul fi ma la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa idza qala as-salatu khairum minan naum, dan apabila muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, ini di azan subuh ya, fakul sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Kalau muadzin baca, muadzin mengumandangkan kalimat as-salatu khairum minan naum di subuh, jawab kita apa? Sadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Sadaqta wis bener sira, wa bararta lan bagus sira, wa ana hale utawi ingsun ala dzalika ing atase mengkono-mengkono as-salatu khairum minan naum iku minasyahidina, setengah saking wong kang padha nyekseni kabeh. Benar engkau, bagus engkau, atas engkau yang kumandangkan
salat itu lebih baik daripada tidur, saya termasuk bagian dari orang-orang yang menyaksikan itu. Sebagai syahid, sebagai saksi itu, saksi bahwa apa yang engkau kumandangkan dengan kalimat salat itu lebih baik daripada tidur. Jadi itu jawab muadzin ketika mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Nah, fa idza sami'tal iqamah, fa idza sami'tal iqamata, nalikane krungu sira al iqamata ing iqamah, fakul mongko ngucap sira mitlama ing sepadane barang, yaqulu kang ngucap sapa muadzin, illa fi qoulihi qad qamatis shalah, kejaba ing dalem pengucap qad qamatis shalah. Ketika muadzin mengumandangkan iqamah, kita tirukan. Pada saat muadzin mengumandangkan qad qamatis shalah, fakul aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Qad qamatis shalah aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Artinya apa? Aqamaha. Mudah-mudahan Allah menegakkan. Aqamahallah wa adamaha, dan Allah melanggengkan salat. Ma damatis samawati wal ard, selama langit dan bumi masih tegak berdiri. Mudah-mudahan Allah tetap menegakkan dan melanggengkan salat ini ditunaikan oleh hamba-hamba Allah selama langit dan bumi ini masih ada. Itu ketika kita jawab muadzin mengucapkan iqamah dengan kalimat aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Fa idza faragta min jawabil muadzin, fa idza faragta mongko nalikane wis mari sira min jawabil muadzini saking jawabi muadzin, fakul mongko ngucap sira, Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa adbari lailika wa ikbali naharik. Allahumma du Allah inni sak temene ingsun kuasaluka nyuwun kula ing panjenengan indah huduri salatika nalikane nekani salat panjenengan, wa aswati du'aika lan pira-pira suarane pengundang panjenengan, wa adbari lailika lan mungkure dalu panjenengan, wa ikbali naharika lan mapak rinone panjenengan. Antuk dia Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtah ya arhamar rahimin. Ini kalimat yang lain. Kalimat yang lain ketika kita selesai mendengarkan adzan seperti yang sering kita ucapkan. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmudah alladzi wa'adtah. Itu di kalimat yang lain seperti itu. Atau seperti ini. Antuk dia Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah, dan derajat yang luhur, wa ba'athul maqamal mahmud. Nah, selesai itu wa idza sami'tal adzan. Fa idza sami'tal adzan wa anta fis shalah. Kita masuk masjid, muadzin belum adzan, kita tahiyatul masjid. Tiba-tiba di tengah-tengah salat tahiyatul masjid kita muadzin mengumandangkan adzan gimana? Fa idza sami'tal adzan wa anta fis shalah fatammin shalah. Fatammin mongko nyempurnakno sira as-sholata ing salat. Misal kita baru datang masuk ke masjid, kita nunggu salat. Sebelum waktunya kita sudah masuk masjid. Kita tahiyatul masjid. Pas rakaat kedua misalnya. Rakaat kedua tiba-tiba masuk waktu salat. Dan muadzin mengumandangkan azan. Apakah salat kita harus dibatalkan demi untuk menjawab azan? Tidak. Sempurnakan dulu salat, selesaikan.
Tsumma tadarukil jawaba, mongko nuli nyusulana sira al jawaba ing jawab ba'da salam ala wajhihi. Kita sempurnakan, kita selesaikan salat kita. Kemudian kalau muadzin belum selesai azannya, kita setelah salat kita ngikut jawab muadzin sesuai dengan urutan yang ada. Kita sholat tahiyatul masjid, kita dapat 1 rakaat. Muadzin mengumandangkan azan, kita selesaikan sholat kita. Setelah salam, muadzin nyampe pada hayya 'alal falah. Yang kedua, ya kita jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya kita ngikuti yang kita temui seberapa, tidak harus dijawab dari awal. Fa idza ahramal imam, selesai azan kemudian kita jamaah. Fa idza ahramal imamu bil fardhi fala tastaghid illa bil iktida'i bihi. Fasallil fardhu kama sayutla 'alaika fi kaifiyatis shalah wa adabiha. Fa idza ahrama mongko nalikani takbiratul ihram sapa al imamu imam bil fardhi kelawan fardu fala tastaghil mongko aja ketunggul sira illa bil iktida'i kejaba kelawan manut bihi kelawan imam. Wasallilan salata sira ing al fardhu ing fardu kama koyok barang sayut lakang bakal den sebut alaika ing atas sira fi kaifiyatis sholati ing dalem carane salat wa ada bihalan pira-pira tata kramane salat. Maka ketika selesai muadzin mengumandang iqamah, kemudian imam sudah berada di mihrabnya atau imam sudah berada di paling depan, kemudian imam takbiratul ihram, sesegera mungkin kita mengikuti imam. Iktidak itu mengikuti dengan urut-urut. Bil iktidak di imam takbiratul ihram, kita segera untuk takbiratul ihram. Kemudian kita mengikuti segala gerakan imam dengan cara iktidak. Iktidak ngikuti setelah imam takbiratul ihram, kita takbiratul ihram. Imam ruku', kita ruku'. Imam, nah ini kalau di kampung sering terjadi, apalagi di salat-salat tarweh. Salat tarweh itu di kampung itu sering terjadi, makmum itu tidak iktidak sama imam, mendahului imam, itu sering, itu tidak boleh. Imam belum rukuk, makmumnya sudah rukuk duluan. Belum bangun dari rukuk, makmumnya sudah bangun dari rukuk duluan. Oh, namanya makmum itu harus ngikut dengan runtut. Atau sebaliknya, kadang-kadang juga saya menemukan di sujud yang terakhir. Ini kadang ketika imam itu agak cepat di sujud terakhir, ini masih juga ada makmum yang melanjutkan dengan doa-doa mereka. Lama banget sujudnya. Oh, kalau makmum jangan seperti itu. Kalau makmum ya apapun, imam gerakannya diikuti. Imam jaluk cepat, ya makmum ya melok cepat. Imamnya kalem, makmumnya juga harus ngikut kalem. Jadi tata caranya atau tata keramanya seperti itu. Jangan imamnya masih belum bergerak, makmumnya sudah bergerak. Ini kalau di kampung-kampung itu sering terjadi. Apalagi lusa ya, Ramadan yang terawih itu. Kadang-kadang orang kampung kan sering kalau terawih itu model cepat. Kalau saya masih kecil-kecil dulu di kampung, mana musola yang paling cepat itu yang paling banyak pengikutnya. Dia tidak tahu. Yang jelas kebiasaan seperti itu sampai hari ini masih sering kita temukan. Jadi kalau di kampung sering tidak dibaca sunnah baca subhanallah tidak sampai 3 kali. Ketika ruku Allahu akbar, subhanallah, sami Allah liman hamidah,
Allahu Akbar, atau bahkan mungkin sunnah yang hai'ah, bacaan-bacaan tasbih segala macam itu tidak dibaca. Yang penting salat saya sah, hanya diambil rukun-rukunnya. Bisa jadi seperti itu, saya tidak tahu juga. Imam-imam yang sangat cepat itu saya tidak tahu modelnya ekspres yang seperti itu. Apakah hanya ambil rukun-rukunnya saja, yang penting sholat setiap gerakan tumak nina tanpa membaca apa-apa, itu kan sah juga. Tapi tidak menjalankan sunnah. Sunnahnya, wajibnya sholat itu dan di rukun-rukunnya aja toh. Takbiratul ihram, baca surat Al-Fatihah setiap rakaat, ada gerakan ruku, ada gerakan i'tidal, ada gerakan sujud, duduk iftiras, kemudian sujud lagi, berdiri, kan hanya itu. Kemudian bacaan-bacaan yang ada selain Al-Fatihah, bacaan yang qauliyah itu yang rukun kan hanya takbiratul ihram, baca Al-Fatihah di tasyahud akhir. Yang lain itu semuanya sunnah hai'ah. Artinya sunnah hai'ah tata cara fikih. Kalau sunnah hai'ah yang ditinggal, tidak harus meninggalkan, tidak harus mengganti, dan juga tidak perlu untuk sujud sahwi. Apakah seperti itu? Saya juga nggak paham. Jadi yang punya alasan tarawih, Allahu Akbar, Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, itu pernah jangan lihat loh, populer banget. Tapi di kampung nyatanya banyak yang seperti itu. Ini karena bisa jadi mereka hanya menjalankan rukun-rukunnya saja, dan itu juga tidak membatalkan salat yang ada dari sisi fikihnya. Kepatutannya seperti apa? Kepatutan itu tinggal melihat, yang melihat aja siapa. Nah, makmum tata caranya, makmum ini juga harus ngikut imam. Imam ruku, makmum baru ruku. Imam i'tidal, makmum baru i'tidal, dan ngikut terus. Jangan terlalu lama jarak pergerakan dari imam. Apalagi sampai pada rukun berikutnya. Contoh gini, kita menjadi makmum masbuk. Begitu imam sudah hampir rukuk, kita baru datang, Allahu Akbar. Kemudian kita menyelesaikan bacaan Fatihah kita. Sementara imam sudah rukuk dan imam sudah i'tidal, kita baru ngikut rukuk. Ini jangan sampai terjadi yang seperti itu. Datang, kita makmum, kemudian kita baca surat Al-Fatihah secukupnya, kemudian kita langsung ikut ruku. Ketika kita baru ruku sempurna, plek, kita belum baca apa-apa. Kita belum baca tasbih. Subhana rabbiyal a'la wa subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi misalnya ya. Ini kita belum sampai baca itu. Tapi sudah sempurna ruku kita. Ternyata imam sudah i'tidal. Ya kita ngikut i'tidal. Terus yang seperti itu tata cara menjadi imam. Jadi iktidak itu namanya iktidak. Iktidak itu ngikut. Nah, jangan sampai apalagi mendahului gerakan imam. Fa'idha farauta faqul Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallam. Allahumma antas salam. Ini yang kita baca setelah salat ya. Allahumma sholli ala Muhammad, baca salawat. Kemudian baca Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'ud salam hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannah atau wa adkhilna darakas salam tabarakta ya dzal jalali wa ikram. Subhana rabbiyal a'la la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau dalam redaksi kalimat yang lain boleh, yang seperti umum diajarkan di kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzus salam hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Terus la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
La ilaha illallah ahlun ni'am wal fadl was sana'il hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. Dan seterusnya. Jadi setelah salam kita jangan langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita langsung berdiri langsung boleh. Tapi alangkah lebih baiknya kita itu membaca zikir atau kalimat-kalimat thayyibah yang lain. Hal seperti yang diajarkan oleh aurat yang biasa dibaca seperti ini. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana salam wal khinnal jannata darukas salam. Tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Dan bisa. Ya itu ini sekedar kalau setelah salam kita usahakan kita tetap baca zikir-zikir aurat-aurat yang kita biasakan untuk kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.